Selamat Sabat, seluruh anggota Jemaat Ciracas, teristimewa ibu-ibu, karena pada Sabat ini kita sedang merayakan Hari Ibu. Saya akan membawakan kesaksian bagaimana suka dukanya merawat dan mendidik anak-anak sampai mereka sekarang sudah menjadi dewasa. Jadi mendidik anak itu ada masanya. Waktu mereka masih kecil, mereka menurut, tapi setelah meningkat remaja, mereka sudah mulai punya teman, mau melakukan sesuatu, kadang-kadang apa yang kita bilang mereka suka melawan. Di masa SMA ada lagi kenakalannya sendiri, dan sampai mereka menyelesaikan pendidikan, mereka juga punya pilihan hidup, mencari calon pendamping hidup. Dan itu juga kadang-kadang apa yang kita inginkan bertentangan dengan keinginan mereka. Dan itu masa-masa saya rasa yang paling sulit ya, waktu mereka menentukan pilihan hidup. Karena orang tua menginginkan yang terbaik buat anak, tapi menurut mereka pilihan mereka yang terbaik. Tapi pada akhirnya kita harus melakukan kesepakatan dengan anak-anak, karena mereka yang akan menjalani hidup mereka. Apapun yang terjadi, yang penting satu iman, itu yang terutama. Kalau bisa satu suku, karena mengurangi perbedaan. Dan setelah mereka berumah tangga semua, masih ada masalah dalam rumah tangga mereka masing-masing. Jadi saya rasa berumah tangga itu harus sampai kita menutup mata, sampai akhir hayat, harus terus belajar. Terutama saya saat ini sudah sendiri, jadi menjadi kepala keluarga. Rasanya memang berat ya. Harus melihat anak-anak, apalagi kalau yang masih bermasalah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, semua itu dapat dilewati. Jadi tips saya untuk ibu-ibu, terutama yang anaknya masih kecil-kecil, inilah kesempatan untuk dekat dengan anak-anak, mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Karena pada masa saya dulu mendidik anak waktu kecil, beda dengan sekarang. Anak sekarang masih kecil-kecil semua sudah pegang HP. Susah untuk melepas HP. Kalau dulu paling baru TV yang mereka tonton. Tapi sekarang mereka lebih canggih. Jadi orang tua harus lebih bijak dalam mendidik anak-anak agar mereka boleh bertumbuh dengan baik. Sampai masa mereka remaja dan dewasa dan menentukan pilihan hidup. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberi waktu 42 tahun untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sampai akhirnya pasangan saya sudah meninggal. Dan semoga ibu-ibu di sini, terutama ibu-ibu muda, Tuhan berkati dalam mendidik anak-anak, berikan kekuatan, kesehatan, harus kompak dengan pasangan hidup dalam mendidik anak. Jangan membela anak di depan salah satu pasangan, tapi kalau anak-anak melakukan kesalahan ataupun kita melakukan kesalahan, kita berunding di belakang agar mereka tahu bahwa kita sama-sama kompak dalam mendidik anak. Itu saja tips yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati semua ibu-ibu di sini agar dapat mendidik anak-anak dengan baik sampai melepas mereka untuk menuju pernikahan mereka. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Sabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada hari Ibu ini, saya dimintakan untuk bersaksi mengenai bagaimana mendidik anak
yang 8 ini sampai dia sudah tua lah. Carolina yang suruh saya, dia datang ke rumah bawa sekalian Ibu Rani, Pak Nur, Carolina bertiga. Saya sangat gembira sampai gemeteran nih saya, saking saya seneng didatengin Ibu Rani. Adapun cerita saya, bagaimana cara mendidik anak saya yang dari kecil-kecil sampai dia dewasa seperti ini, yaitu begini ceritanya. Waktu itu saya tinggal di kampung tengah. Tahu kan bapaknya pekerjaannya cuman begitu, borong-borong rumah sekecil-kecilan. Terus kalau lagi nggak ada rumah borongan ya nganggur, ya nggak punya duit ya. Tapi saya berdoa terus sama Tuhan. Walaupun saya susah, di depan rumah saya persis warung, saya nggak pernah minta di warung, nggak pernah ngambil dulu di warung, karena saya punya Tuhan. Kalau saya nggak ada uang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana saya ini? Karena saya pulang sekolah harus makan. Tapi tidak pernah Tuhan biarkan saya. Kalau waktu saya sedang bingung, tiba-tiba ada seorang pendeta yang belum begitu saya kenal, pendeta Sinambela, lagi olahraga karena dia tidak jauh rumahnya dari saya. Dia sedang olahraga, tiba-tiba saya lagi bingung di depan. Tiba-tiba dia kasih saya uang, anak saya, 5.000 perak dulu. Ini dari Tuhan nih, ini dari Tuhan nih, saya pikir. Akhirnya kita belanja dari uang 50.000 perak, kalau sekarang 50 lah gitu. Jadi bisa makan di situ. Saudara tahu, suami saya itu selalu di luar, nggak tahu kesusahan kita. Jadi saya dan anak-anak rasanya sangat menderita lah istilahnya ya. Tapi puji Tuhan, karena saya selalu berdoa sama Tuhan, meminta sama Tuhan, akhirnya saya bisa membesarkan anak saya dengan seorang diri, nggak campur baur sama papahnya, nggak. Saya seorang diri yang saya ajar pertama sama dia, takut akan Tuhan. Kedua ya kejujuran. Ketiga ya kerajinan ibadah. Cuma itu saya pesan saya yang terutama. Tapi berhubung anak 8 banyak yang nakal juga ya. Akhirnya yang nakal jadi misionaris. Akhirnya yang nakal kawin keluar ke nomor 1. Ada 2 yang nakal keluar udah. Saya bahagia di anak-anak yang lain sangat menurut. Terutama laki-lakinya menurut. Cuman keluar nikah sama orang luar, bedanya itu doang. Perempuannya ya begitu. Saya asal anak saya mau nikah sama siapa saja yang satu iman, saya setuju. Tapi kalau bukan satu iman, nah itu yang jadi masalah buat saya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang sudah terjadi. Anak saya 2 keluar, yang 6 di dalam. Juga yang bandel itu jadi misionaris. Bahagia sekali saya. Walaupun dia hidupnya enak waktu itu, dia tinggalin. Dia bilang, Mama, aku menjadi misionaris, tinggalin pekerjaan semua. Mama bilang, iya. Sampai orang-orang nanya, Bu, benar itu si Markus mau jadi misionaris? Iya. Kenapa Bu? Kenapa? Saya suka sekali kalau anak saya jadi misionaris, semua pun, saya bilang. Akhirnya orang kan berhenti bertanya ya. Terus karena pertolongan Tuhan, karena saya sedikit banyak saya selalu berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Akhirnya anak-anak yang saya bimbing itu ternyata Tuhan kasih kepintaran mereka, maaf ya bukan nyombong ya, sehingga mereka bisa sekolah dengan baik, tamat dengan baik, dan bekerja dengan baik. Yang saya sangat beruntung, saya rasa anak saya, biar dia tahu nih, dia hanya didikan saya, bukan siapa-siapa. Biar anak saya tahu ya, dia selalu kayaknya Mama cerewet, Papa enggak. Biar dia tahu, kalau saya nggak cerewet, dia tentu nggak jadi orang, gitu kan. Makanya saya berterima kasih sama Tuhan yang luar biasa
yang sudah memberikan masa tua saya bahagia di rumah anak-anak. Bahkan saya diperbutin sekarang. Ini saya habis dari sini mau ke rumah Tuti, dari rumah Tuti ke rumah, muter-muter lah selagi masih kuat. Saya berterima kasih sama Tuhan dan motivasi buat ibu-ibu muda. Ya. Di sini saya katakan sama ibu-ibu muda, jangan kita mengeluh kalau kita kesusahan. Biarlah kita selalu berserah sama Tuhan. Ada seorang ibu yang bertanya sama saya, Bu, gimana sih Bu caranya didik anak? Saya bilang, nggak tahu saya juga. Saya cuman berdoa sama Tuhan. Kalau anak saya bandel, saya berdoa sama Tuhan. Anak saya kenapa-napa sakit, saya berdoa sama Tuhan. Anak gak punya duit, saya berdoa sama Tuhan. Gak pernah Tuhan gak jawab. Pasti saya dapat mujizat yang luar biasa waktu anak-anak saya kecil. Benar-benar mujizat yang luar biasa saya rasakan. Nah, sekarang saya berterima kasih kepada Tuhan, terutama ibu-ibu yang muda, supaya bersabar terus, berdoa terus. Jangan sekali-kali kita ngeluh. Saya walaupun punya suami, saya didik anak sendiri 8. Bayangkan bagaimana susahnya ya, tapi pertolongan Tuhan akhirnya saya berhasil. Anak saya semua sekalipun tidak mulus, tapi saya mengucap syukur pada Tuhan oleh karena kebaikannya, sehingga di hari tua ada persiapan buat saya di rumah anak. Hanya sekian cerita saya. Maaf, ada banyak yang terlewat, tapi udah lupa. Karena saya dibilangnya Alzheimer. Anak-anak bilang, saya kesel deh bilang begitu. Nah, saat ini pun saya sangat berbahagia sekali, apalagi teman-teman datang, Ibu Rani yang saya paling sayangi, Pak Rani, Bu Nur, Carolina yang dulu kecil saya panggil si Elin, sekarang udah bukan Elin lagi. Terima kasih Tuhan kalau di hari tua saya merasakan masih melihat anak-anak saya, cucu, bahkan cicit. Saya punya cicit 4, cucu 19. Terima kasih saya ucapkan kepada Carolina yang sudah ngobrolin saya, walaupun orang kampung, Alzheimer lagi, tapi bisa ngomong juga ya. Terima kasih. Semangat, Nek. Semangat.